Halo, selamat pagi. Assalamualaikum kepada teman-teman Robot Mania dan penonton IP Kicau dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya ingin menjawab seputar pertanyaan dari komentar penonton IP Kicau ya. Kemarin ada yang bertanya di komentar di salah satu video IP Kicau, Om, itu saya punya lovebird betina sudah jeda rapet dan tiap pagi sampai siang saya petel dengan untulannya. Apakah kalau malam harinya disatukan kembali dengan untulannya atau tetap dipetel? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari komentar tersebut. Ini sih pengalaman saya ya, soalnya cara orang mencetak lovebird untuk menjadi gacor atau konslet itu beda-beda ya. Untuk menjadi gacor yang berlebih sehingga akhirnya konslet itu caranya berbeda-beda. Ini sih menurut pengalaman saya. Kalau dulu saya sih pernah punya juga satu warnanya kuning ya, pastel kuning, paskun. Ini saya ceritakan dari awal dulu burung tersebut pada saat saya mencetaknya ya. Awalnya burung tersebut saya beli dari Jawa. Dulu burung itu betina ya, saya beli betina warna pastel kuning atau paskun dari Jawa. Burung itu durasinya panjang. Nah, kalau kita mau nyetak untuk menjadi gacor dan menjadi juara di gantangan, kita harus pemilihan materinya yang panjang dulu. Kalau saya dulu yang panjang, durasi panjang. Nah, burung itu dikirim dari Jawa. Setelah sampai sini, siangnya saya ambil di Jatinegara, malamnya saya gantang di Bekasi, salah satu Bekasi. Emang burungnya benar-benar vector ya, vector tail. Sampai saking vectornya, saking mungkin burung itu tidak bisa membendung birahinya, saking gacornya dia akhirnya bunyinya ngering, ngejar gitu ngering. Dia dulu di tangkringan, tapi makin lama akhirnya dia ngering, dulu terus ngering. Saking birahinya tinggi burung itu. Nah besok pagi, waktu itu malam itu saya lombain juara 1 dan juara 3. Emang karena durasinya panjang dan burungnya full gacor. Nah dari situ saya mulai serius merawat burung tersebut karena burung itu juara dan ternyata durasinya ada, jadi kan kita pasti seneng dong. Akhirnya saya rawat burung tersebut dengan serius. Nah akhirnya saya rawat serius. Pagi-pagi itu masih single, posisi burung masih single. Pagi-pagi saya mandikan, semprot. Pulang lomba malam itu juga saya mandikan, semprot. Emang kalau betina itu kalau mau stabil birahinya emang harus mandi malam, wajib mandi malam sih. Malamnya saya mandikan, setelah pulang lomba paginya saya mandikan, saya jemur secukupnya. Kalau betina, kalau saya ya jemur secukupnya, nggak sampai setengah jam lah, asal dia udah nggak gelisah. Sudah saya angin-anginkan di tempat adem. Saya lombakan lagi siangnya di Bekasi juga, di gantangan Bekasi, juara lagi akhirnya 2 kali. Tapi burung itu ada kelemahan, setelah dia digantang 2 kali pasti ketiga kalinya dia akan lipat lehernya tidur. Terus saya lombain sering juara, tapi saya ada PR, ada salah satu PR-nya ini kenapa burung selalu ngering gitu ya, padahal udah saya kasih atap tuh tapi tetap ngering ya, kandangnya saya kasih atap dia tetap ngering. Tapi burungnya juara di bebas aksi, sering juara 1 di kelas bebas aksi. Dulu kan belum ada kelas LB umum ya. Ini saya cerita sekitar 5 tahun yang lalu. Nah akhirnya setelah ada sekitar 1 minggu saya cari akal. Dulu udah mulai ada tuh
kayak sistem pleci, burung lobet di untul gitu. Dulu awalnya ada lobet-lobet di untul ini awalnya pleci dulu, pleci di untul gitu. Di untul dikasih pasangan, dicas dulu dengan pasangannya. Nah saya cari-cari, saya tanya-tanya ke temen, kata temen coba disarankan cari jantan yang gestang agar nggak ngawin. Nah saya coba praktekkan saran dari teman tersebut. Saya cari jantan gestang, akhirnya saya ketemu di salah satu gantangan di Om Iwan kalau nggak salah, di gantangan sana di Bekasi juga. Saya beli di gantangan ada di GGC sini. Saya beli sama Om Rizky kalau nggak salah. Jantannya saya beli jantan gestang. Jantan gestang itu juga jantan prestasi. Waktu itu saya beli berapa ya, 1 juta lah kalau nggak salah. Akhirnya saya pasangkan, itu langsung cocok. Saya pasangkan dari rezekinya langsung cocok, langsung meloloh. Tapi jantan itu nggak bisa ngawin, dia hanya meloloh gitu. Tapi yang betinanya juga seneng diloloh gitu. Akhirnya mulai saya rawat lebih serius lagi, dan saya dikasih saran lagi sama teman, coba pakannya dikasih campur. Nah saya direkomendasi waktu itu pakan dari salah satu teman yang dari Lampung, pakan konslet. Pakan ada pengaruhnya juga nih, selain dirinya bagus, ternyata pakan ada pengaruhnya juga. Saya beli pakan dari teman yang di Lampung. Saya banyak belajar juga dari teman di Lampung itu, cara belajar mencetak bebek konslet. Saya belajar dari dia, saya beli pakan sama dia, terapi caranya gimana. Jadi saya perbandingannya hanya sedikit, itu pun menjelang lomba aja saya kasih, menjelang lomba, 1 hari menjelang lomba dan pas hari lombanya, pas hari mau digantang. Dan tapi karena dulu saya digantang tiap hari, ya saya kasih pakan campur setiap hari. Dulu kalau nggak salah namanya pakan konslet, dan tiap hari saya kasih headnya timun dulu. Perawatan hariannya pagi saya mandi semprot, pagi nggak saya semprot, dia mandi sendiri. Emang burung senang mandi, dikasih cepu gede mandi dia sama pasangannya, mandi sama pasangannya. Dan kalau selesai, kalau malamnya pun saya mandi lagi, mandi semprot sampai basah dulu gitu. Nah ternyata setelah dikasih pasangan itu dia berubah mainnya, dia mainnya lebih nagem dan mulai ada konslet, nadanya udah minor dan dia burungnya cuek gitu. Awalnya sarde tapi lama-lama sering saya lombain, akhirnya dia cuek. Burung main gak bunyi pun kalau digantung dia bunyi terus gitu. Ya lumayan, burung itu sering juara lah di gantangan, di latberan, di latpres sering juara dulu. Nah cara petelnya, kalau pagi saya petel, mandikan dulu, saya jemur dulu berdua, dia mandi bareng sudah ngolo, baru saya petel. Setengah jam itu dia udah saya jemur, saya angin-anginkan, saya petel. Jadi saya kan waktu itu yang jantannya saya taruh belakang, yang betina saya taruh depan rumah. Saya petel, tapi nggak lama. Kalau saya petel di sekitar dari jam 8 lah, jam 8 atau setengah 8 sampai jam saya menjelang berangkat kerja jam 11 saya satukan kembali, nggak sampai sore gitu. Jadi saya petel dulu hanya pagi aja untuk melatih dia bunyi biar makin gacor gitu. Saya petel tiap hari seperti itu rutin. Malamnya wajib mandi gitu. Makin lama burung itu makin berkembang. Akhirnya karena teman saya yang merekomendasikan pakan itu, menurut dia burung itu sudah konslet, dan saya diajarin sama dia, disuruh biar ketemu karakternya, dilombain tiap hari. Cuman saya kan dulu keburu kerja, saya nggak bisa dilombain tiap hari. Akhirnya di burung itu dipegang salah satu teman saya, Om Rizky namanya. Nah sama dia lebih telaten lagi karena dia kan gak ada kerjaan. Dia hanya kerjanya ngerawat burung, dirawat sama dia, makin jadi tuh burung itu makin bagus. Tiap hari digantang pasti juara loh, banyak juaranya lah loh. Juara terus menerus, ya itu. Jadi saya menjawab pertanyaan dari salah satu komentar tadi ya seperti itu. Kalau dulu saya dipetelnya hanya siangnya aja, dari pagi sampai siang. Setelah siang saya satukan kembali, dan pakannya saya kasih campurnya tapi hanya sedikit.
Jadi di bawahnya saya kasih millet putih, di atasnya hanya saya taburkan itu aja, taburkan millet campurnya itu dulu merek Konslet. Dan semakin berkembang burung itu semakin bagus. Puncaknya pernah saya bawa ke Bandung di acara Koploba. Ya di Gantang, saya di sana di acara Koploba, di event Koploba di Bandung. Lumayan sih dapat juara 3 dan juara 5 kalau nggak salah. Di sebelahnya burung-burung koset jantan semua. Cuman burung saya yang betina itu. Dan mungkin ada yang lain juga betina. Cuman burung betina ini rata-rata menang di durasi sih, durasi ngekirnya panjang dia kalau betina itu. Kalau jantan suara kenceng, pendek, paling 15-20. Kalau burung saya sampai 1 menit itu dulu betina itu warna paskum, namanya BCL. Sampai kalau ngekik di gantangan sampai 1 menit. Jadi merah 4 kalau dulu kan ada shooting stop ya. Dapatnya merah 4. Jadi di Bandung pun alhamdulillah dulu dengan teman saya itu lah, dengan teman seguru saya lah yang orang Lampung itu, saya bawa ke sana ke Bandung. Saya berangkat ke Bandung waktu itu di event Koploba dengan teman saya di Lampung yang merekomendasikan pakan burung tersebut. Dan yang sering saya kasih treatment yang saya sering dikasih treatment sama dia, perawatannya apanya gitu. Alhamdulillah di sana saya waktu itu bawa 2 burung sama Paudnya juara, burung saya pun juara. Kalau kata dia, burung itu sudah Konslet, yang betina itu udah Konslet om, katanya. Suaranya sudah minor, burung lain nggak bunyi pun di sebelahnya dia tetap bunyi aja cuek gitu. Konslet dulu, cuman durasi lumayan betina. Nah seperti itu om. Jadi kalau dulu ya saya di petelnya hanya paginya aja, pagi sampai siang. Kalau dulu saya, nah mungkin di teman saya ini yang saya titipkan ini Om Rizky sering dipetel tiap pagi, dipetel, direndam dengan burung lain, jadi dipetel, pada saat dipetel direndam dengan burung lain, biar dia dilatih seolah-olah kayak di gantangan gitu, jarak 1 meter gitu di sambil penjemurannya. Nah seperti itu, semakin bagus, dipegangnya semakin bagus. Ya di seputaran Bekasi sih juara lah, sering juara di Latber, Latpres. Udah lumayan, dulu hadiahnya gede, jadi makanya dia juga semangat. Kalau zaman dulu kan hadiahnya gede, nggak ada sistem restar, nggak ada sistem 12G, 24G dulu nggak ada, makanya hadiahnya gede. Jadi dulu saya burung titip di dia tuh saya nggak ngasih gaji ke dia, nggak, dia malah seneng mendapatkan hasil amplop dari burung tersebut. Jadi saya nitip burung ke dia tuh saya nggak bayar dia, nggak, malah dia senang, malah dia sering ngasih rokok ke saya gitu. Dan burung itu dulu sering dipinjam teman-teman saya juga, ada teman saya kalau ini suka pinjam gitu. Cuman dulu burung saya itu kurang jam terbangnya jarang dimainkan di event-event besar, hanya sekali 2 kali. Jadi pada saat dia digantang di event besar, dia kayak demam panggung gitu. Apalagi kalau event besar kan ada suara mic, suara salon gede, orang banyak. Dia kadang sering loncat-loncat, tapi tetap bunyi. Cuman poinnya nggak kurang bagus poinnya. Tetap dia bunyi di event besar pun, cuman masih kalah dengan burung-burung lain. Karena event besar kan tahu sendiri. Dulu saingannya kan burung-burung mapan. Burung-burung terutama dari Bandung kalau dulu zaman dulu yang burung-burung koset yang bagus dari Bandung ya, zaman dulu ya, sekitar 5 tahun yang lalu lah. Burung-burung koset kebanyakan dari Bandung dulu. Dari Bekasi, Jakarta masih jarang. Dulu dominan dikuasai orang-orang Bandung kalau burung-burung koset. Nah itu ya, kalau dulu saya di Petel jadi hanya paginya aja sampai siang, malamnya saya satukan kembali kalau dulu ya. Dan kalau betina itu wajib mandi malam dan pakan kencang. Pakan kencang untuk kita prosesnya harus pakai pakan kencang, campur pakan kencang. Jangan nggak dicampur ya, jadi millet putih kalau dulu saya bawahnya millet putih, atasnya saya taburin pakan kencang itu. Jadi nggak terlalu banyak, buat campuran aja. Gitu. Berproses, akhirnya saya sibuk kerja, burung nggak kepegang, teman saya juga mungkin ada trouble apa, akhirnya saya burung titip di Lampung sampai saking birahi tinggi, mungkin nggak kuat, sering di eksperimen burung tersebut, akhirnya gestang betina itu dulu. Dan saya ada satu kesalahan dulu, itu dulu sempet ganti jantan cuma 2. Pertama warna pasjo
bagus mainnya. Saya ganti lagi betina, saya ganti untulannya jantan betina, yang jantan juga mainnya makin bagus. Dan karena dulu saya tidak puas sampai di situ eksperimennya, saya pengen ganti, maksudnya pengen ganti untulan lagi biar makin bagus gitu. Untulan yang Latinonya saya jual ke tukang burung. Nah dari situ mulai rusak ya. Saya ganti-ganti untulan, akhirnya ternyata makin rusak. Jadi kunci untuk proses ya, kunci betina untuk proses yang awal itu wajib mandi malam, mandi pagi, bila perlu mandi malam 2 kali, dan pakannya harus dicampur pakan kencang dan kasih air, pinan dan jagung tiap hari kalau saya dulu. Nah setelah dia berproses jadi gacor, kuncinya ada di untulan akhirnya. Di untulan juga ada. Dia kalau udah untulan udah cocok, sudah main bagus di gantangan dengan untulan tersebut, jangan coba-coba diganti. Kalau sudah main bagus dengan untulan itu, di gantangan yang bagus, di rumah gacor, di gantangan gacor, sudah konsep, coba-coba ganti untulan, nanti dia akan berubah. Seperti burung saya dulu, berubah, akhirnya burung itu rusak. Akhirnya burung itu sekarang dirawat sama teman saya yang orang Lampung tersebut. Sampai sekarang burungnya ada di Lampung. Nah sampai sekarang tuh burungnya ya ada di Lampung akhirnya. Prosesnya seperti itu dulu. Jadi kunci utamanya ada di pakan kenceng, add-nya setiap hari kalau dulu saya. Terus apa namanya untulannya kalau betina itu seperti itu, dan wajib mandi malam tuh wajib. Jadi jawabannya seperti itu Om ya, untulan wajib dipetel. Karena menurut pertanyaannya burung dia juga sudah bunyi jeda rapet sih, sudah bunyi jeda rapet. Kata dia apakah malamnya siangnya diuntul, kata dia siangnya diuntul, siangnya dipetel. Burung dia sudah burung jeda bunyi sudah jeda rapet, siangnya dipetel dari untulannya, dan dia bertanya apakah malamnya harus disatukan kembali atau tetap dipetel gitu. Kalau menurut saya sih malamnya disatukan kembali untuk meredam birahi dia. Disatukan kembali, malamnya dimandiin sampai lepek. Bila perlu kalau dia siangnya masih sering ngoek-ngoek, mandikan lagi. Malamnya bisa mandi 2 kali malam. Kadang-kadang dulu ada ekstrim pakainya mandi es, pakai air es gitu, mandinya air es biar dingin gitu. Tapi kalau saya nggak perlu sih, cukup sekali mandi lepek, kalau malam semprot, nanti udah agak kering lagi mandikan lagi. Coba praktekkan seperti itu. Kalau siangnya masih ngoek-ngoek ya harus makin rajin lagi mandi malam, dan harus ini juga dilatih di gantangan, harus sering dilatih di gantangan, jadi biar dia makin mapan bunyinya, ketemu dengan burung-burung bagus, ketemu dengan burung-burung konslet lainnya, ketemu dengan burung-burung yang durasi panjang. Nah dari situlah dia akan metamorfosa, akan mengikuti seperti burung-burung lain yang bagus. Jadi burung itu akan menjadi bagus juga. Itu kira-kira jawabannya seperti itu Om ya, pertanyaannya. Jadi saya jawab seperti itu. Terima kasih dan assalamualaikum, selamat pagi.